Ya, so di video kali ini aku pengen share ke kalian, mau bahas bagaimana sih pengalaman aku kerja di salah satu brand ternama yaitu Michael Kors. Dan bagi yang belum tahu, aku Fania, aku dari Indonesia dan aku sekarang tinggal di London sudah hampir mau 3 tahun. Jadi jadi aku pengen cerita aja tentang pengalaman aku selama bekerja di Michael Kors dan gimana prosesnya, terus apa aja yang aku dapetin sebagai employee di Michael Kors. Jadi ayo kita bahas apa aja sih, penasaran kan? Yuk jangan di skip, oke? Oke, yang pertama, so kita bahas tentang bagaimana proses aku mendapatkan pekerjaan ini. Jadi sebenarnya pekerjaan ini tuh kalian nggak bisa yang ngasih kayak CV atau cover letter di shopnya langsung, jadi kita harus apply lewat internet. Jadi ada aku kalau nggak salah dulu itu apply lewat Indeed atau Glassdoor gitu ya, aku lupa. Dan aku cuman masukin CV dan aku isi kayak form online lah ya, maksudnya nama, alamat dan segala macamnya gitu, dan kayak mengisi pengalaman kerja apa aja yang pernah kamu jalanin gitu. Nah, dan di situ sebenarnya aku juga nggak tahu, dan memang di saat itu aku memang lagi cari kerja dan aku beneran butuh job, jadinya ya udah aku apply aja gitu. Dan memang aku beruntung, akhirnya aku mendapatkan email dan dipanggil oleh mereka. Jadi untuk dari jarak waktu melamar sampai mendapatkan email itu sekitar 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu itu aku dipanggil untuk menjalani assessment gitu. Jadi assessment itu kayak bukan personal ya, tapi dia tuh kayak grup, interview grup gitulah. Jadi sekitar 10-12 orang. Di situ ada 2 supervisor dan asisten supervisor juga, yang sebenarnya itu fun banget. Biasanya kan orang kalau misalnya interview itu kan bawaannya deg-degan gitu kan, kayak mau apa ya, maksudnya ditanyain apa nantinya, terus bakal apa. Ternyata I was wrong, ternyata di situ bener-bener kayak it's so fun gitu. Maksudnya assessment itu bener-bener yang mengasihkan gitu, karena mereka itu kita di sana kita main game, kita sharing pengalaman pekerjaan, terus sharing semuanya lah ke semua kandidat gitu. Dan kita kayak belajar, kayak kita berdiri di depan, di tengah-tengah orang, dan mereka semua ngelihat kita, kayak kita cerita kita berasal dari mana, culture kita apa, terus punya hobi apa, terus pengalaman pekerjaan apa, kayak gitulah intinya. Nah, setelah assessment itu si supervisor ini bilang, maksudnya HRD supervisor itu juga bilang, jadi mereka kalian akan mendapatkan email, kayak email balasan siapa yang akan lolos ke tahap berikutnya, yaitu interview face to face dengan store manager gitu ya. Jadi mereka akan ngirim email selama 1-3 hari ke depan gitu. Nah, waktu itu aku pergi holiday, tapi kebetulan aku mendapatkan jadwal untuk interview dengan store manager itu di hari dimana aku sudah pulang dari liburan. Jadi it was like luck for me. Jadinya ya udah aku datang untuk kedua kalinya untuk interview face to face dengan store manager, dan itu prosesnya sangat cepet banget. Memang itu seperti interview biasa yang kayak ditanya-tanyain, tapi aku nggak merasa tegang sama sekali, karena karena store manajernya juga friendly, dan dia tuh tanya ke aku kayak pengalaman kerja aku, terus terus kamu berasal dari mana, apakah kamu punya pengalaman sebelumnya di bidang sales associate atau retail atau semacamnya gitu. Cuman aku nggak ada background di retail sebelumnya, karena aku bekerja di 6 atau 7 tahun aku lupa, itu aku bekerja di airport, because I was flight attendant and I was working as a check-in counter juga di airport. Jadinya I don't have any background on that field gitu ya. Tapi ya udah, aku pengen mencoba hal yang baru gitu, dan mereka
sama aku dan mereka suka sama performanceku, how I look like, bagaimana aku berpakaian, bagaimana rambutku rapi kayak gitu. Jadi mereka suka banget gitu. Ya udah, terus akhirnya di hari yang sama mereka ngasih aku jawaban bahwa dia bilang yes, kita terima kamu dan kamu bisa langsung kerja di hari Minggu. Jadi waktu itu kalau nggak salah hari Selasa atau Rabu, dan akhirnya aku kerja di hari Minggu. Oke, dan setelah aku kerja ini aku mau bahas kayak apa yang harus aku pelajari selama aku bekerja di situ ya. Selama aku start bekerja di situ, mereka mentraining aku dan aku mendapatkan kayak aku harus menjalani 3 bulan masa percobaan. Masa percobaan itu mereka lihat performance aku, mereka lihat bagaimana aku dealing with customer, kayak gitulah intinya ya. Tapi mereka juga mentraining kita tentang knowledge about the brand ya, kayak Michael Kors itu seperti apa, terus inspiration behind, bagaimana desainnya dan bagaimana mereka membuat tas tersebut, terus materialnya itu apa aja, mereka pakai kulit apa aja, warna-warna dan nama-nama tasnya, nama sepatu, baju segala macam kita di training semuanya untuk knowledge tentang produk gitu kan. Nah, terus sebenarnya untuk aku itu kan susah ya, maksudnya nggak mungkin dong dalam kayak 1-2 hari kita hafal semuanya gitu, enggak. Jadi setiap malam sebelum tidur kan, besoknya kayak kerja gitu, kayak 2 jam sebelum aku start tidur di kasur tuh aku kayak buka websitenya, aku lihat itu nama-namanya itu apa aja, kayak menghafal family name of the bag gitu. Kayak misalnya, oh kalau misalnya buckle-nya seperti ini atau modelnya seperti ini itu namanya apa, terus warnanya itu namanya apa, terus materialnya kayak tas kalau yang desainnya seperti ini itu kulitnya itu terbuat dari apa, terus kalau yang begini itu berapa lama pemrosesannya ya, intinya kayak gitu. Jadinya aku benar-benar kayak mempush diri aku untuk harus hafal dan harga-harganya juga gitu. Terus yang kedua untuk masalah gaji dan libur. Nah, untuk vacation kita dapat 25 hari vacation dalam 1 tahun gitu. Terus untuk gajinya di sini aku nggak bisa menyebutkan per hournya berapa atau per bulannya berapa, karena itu karena setiap bulannya aku terima kayak beda-beda tergantung. Jadi bisa aku simpulkan aja ya, dalam 1 tahun aku gajinya 20.000 pounds itu yang full time, dan aku juga mendapatkan komisi setiap bulannya dari hasil penjualanku di bulan tersebut, itu bakalan dapat berapa gitu. Untuk benefit, untuk sebagai employee kita dapat diskon 50% untuk tas, sepatu, dan baju, jadi semua produk yang ada di sana. Terus untuk yang harga diskon, karena biasanya setiap kayak summer atau Natal itu ada diskon, jadi untuk dari harga diskon itu kita dapat 35% sampai 25%. Jadi lumayan tuh, kadang kita bisa dapat kayak sepatu aja harga cuma 40 pounds atau bahkan kadang 30 pounds, kayak gila gak sih gitu bisa dapetin brand itu dengan harga segitu gitu kan. Nah, terus juga kita punya akses ke Jimmy Choo, karena Jimmy Choo itu satu perusahaan dengan Michael Kors, yaitu Capri Holding. Sebenarnya Versace itu juga, cuman katanya sih Versace itu belum officially, jadi kita belum bisa punya akses ke Versace, hanya Jimmy Choo dan Michael Kors. Tapi lumayan lah ya, dengan brand Jimmy Choo kita bisa dapat 50% juga gitu. Terus apa lagi ya, sebenarnya benefitnya itu yang paling orang-orang kayak amazed gitu ya, dapat kayak wow, diskon 50%, can you imagine gitu kan. Tapi itu sebenarnya diskon hanya bisa kita gunakan untuk family aja,
jadi kita nggak bisa yang untuk pakai sembarangan. Dan sebenarnya memang nggak ada limit kalau kita misalnya mau beli dengan barang diskon, maksudnya dengan employee diskon kita. Cuman ya jangan sampai lah kita kayak menggunakan diskon itu dengan salah gitu. Takutnya nanti malah dicurigain dengan perusahaan, dikira kita jual lagi gitu kalau kita beli yang terlalu banyak gitu kan. Maksudnya kayak apa ya, ibaratnya kayak memanfaatkan diskon ini digunakan dengan salah, pasti bakal kalian yang kena sendiri gitu. Perusahaan bakal nyurigain kalian kayak kok bisa beli segitu banyaknya barang gitu kan. Mereka takut kita jual lagi gitu, dan itu nggak bagus gitu, dan itu bakalan kena imbasnya ke kerja kita gitu. Terus aku juga mau share nggak enaknya untuk kerja di luxury shop itu. Memang ada sih yang beberapa brand yang mungkin mereka itu nggak dapat komisi, tapi di tempat aku dapat komisi. Jadi setiap apapun yang kamu jual kamu dapat komisi. Nah, tapi kadang komisi ini membuat kita menjadi di lingkungan kerja itu nggak sehat. Karena apa? Karena kadang mereka di sana itu kayak haus akan customer gitu kan. Jadi kadang kita tuh kayak berebut customer hanya untuk mencapai target gitu. Karena setiap harinya kita punya target. Jadi kita punya target dalam 1 minggu, per orang itu punya target dalam 1 minggu. Kayak misalnya supervisor bilang, jadi kamu minggu ini harus mencapai target selama misalnya 5.000 pounds. Nah, di setiap kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nanti kayak misalnya di hari Kamis atau di hari Jumat, mereka akan bilang nih, misalnya hari Senin dia bilang, jadi 1 minggu ini target kamu selama 5.000, selama 1 minggu itu kamu harus mendapatkan 5.000. Nah, terus mereka lihat tuh kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kalian udah menjual berapa gitu. Jadi nanti mereka bakal ngingetin lagi kayak misalnya, oh kamu udah mencapai sekian, jadi targetmu kurang sekian. Atau kalau misalkan dalam 1 minggu itu kamu udah mencapai, misalnya Senin sampai Kamis kamu sudah mencapai target 5.000, jadi sisanya kayak hari Jumat, Sabtu, Minggu ya apa ya, kamu agak bisa santai-santai karena kamu sudah mencapai target gitu loh. Ngerti gak sih kamu? Tapi tetap kamu harus menjual, tapi nggak yang apa ya, kayak nggak yang kamu tuh nge-push diri kayak oh aku harus capai target sekian gitu. Nah, di situ tuh kadang yang bikin apa ya, stres gitu ya. Stresnya tuh karena kita punya target itu tadi. Jadi setiap harinya kadang sama temen itu kayak environmentnya tuh nggak healthy-nya tuh kayak oh itu customer punya aku gitu, kayak oh enggak, tapi si customer itu bilang katanya belum ada yang bantuin, jadi aku bantuin mereka, jadi kayak berebut gitu lah. Ngerti nggak sih? Dan itu yang aku nggak suka dari tempat kerja di maksudnya luxury retail yang ada komisi gitu. Jadi mereka tuh kayak berebut gitu, jadi mereka berusaha untuk mendapatkan customer, kadang sikut-sikutan untuk ya gitulah. Kadang mereka bisa berantem gitu, sesama staff mereka bisa berantem, dan itu yang aku nggak suka gitu. Karena aku memang bukan tipe orang yang apa ya, kayak apa, maksudnya kayak berantem gitu loh cuman gara-gara customer gitu. Dan aku bukan tipe orang yang suka kayak nge-push customer untuk beli, yang kayak kalau misalkan memang dia nggak suka. Dan aku tuh orangnya selalu ngasih mereka waktu untuk keliling tokonya, mungkin lihat-lihat barangnya apa yang mereka suka gitu. Dan aku nggak mau yang nge-push mereka too much, karena aku nggak mau mereka kayak membuat imageku kayak oh dia tuh kayak nge-push aku, dan dia nggak mau kembali ke toko itu karena dia merasa kayak si salesnya nge-push aku untuk beli gitu. Dan itu banyak terjadi di luxury shop itu, banyak terjadi yang customer tuh kayak komplain kayak gitu. Dan juga nggak enaknya ya kan, kita ketemu customer dan setiap harinya tuh customer itu beda-beda. Ada yang customer pengen bener-bener kayak dilayanin banget gitu, yang bener-bener kayak oh kamu apa, kamu terus minta dijelasin ini tuh kayak terbuatnya dari apa, what is inspired behind of this bag, kayak pengen yang apa ya, bener-bener di treat yang spesial gitu kan. Tapi ada yang orang yang cuman
datang terus habis itu kayak nunjukin handphonenya kayak nih aku pengen beli tas ini, kamu punya nggak gitu ya, langsung aja kayak beli cepet selesai dan keluar gitu dari toko. Dan ada juga yang orang kayak cuman keliling begitu kita tanya kayak are you okay mom, kayak do you need any help, maybe I can help you with any specific item that you looking for. Terus dia kayak no, I'm just browsing, I'm just looking gitu. Jadi kayak apa ya, kadang bingung gitu mau ngobrol sama mereka gitu. Apalagi kalau kalian tipe-tipe orang yang nggak suka terlalu apa ya, banyak cincong, maksudnya nggak terlalu suka basa-basi ke orang gitu, itu kayak susah gitu buat kalian. Kayak kadang itu di otak tuh kayak ngobrol apa ya supaya bisa engage gitu sama customer gitu. Jadi sebenarnya ya agak susah-susah gampang, tapi kebanyakan susahnya gitu. Cuman ya selama aku bekerja di sana kayak staffnya baik-baik, terus manajernya juga baik-baik. Kadang kalau misalnya pas kita kena kerja di hari Sabtu Minggu, kita kayak dapet treats gitu, kayak misalnya dibeliin kopi, terus dibeliin donuts, terus kadang mereka beli pizza, terus share gitu ke kita, terus kita ada main game bareng. Jadi untuk kayak apa ya, healthy untuk kesehatan mental kita gitulah, mereka kayak nge-treat kita agar nggak terlalu stres gitu di tempat kerja, walaupun memang kadang stres di tempat kerja, tapi ya memang kerjanya kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang kayak misalnya penasaran gitu, kadang kan mereka kadang kalian kan mikir kayak oh kerja di luxury shop tuh enak ya, begini terus begini begitu gitu. Tapi ya sebenarnya tuh susah, karena kita bakalan juga ketemu sama orang-orang yang ibaratnya mau spend money, dan mereka mau yang kayak bener-bener good service. Itu kadang kayak kadang itu susah juga gitu. Tapi kalau memang customernya gampang ya gampang gitu ya, tergantung juga di hari itu. Dan kadang kalian juga ngerasa kayak oh my god, kayak hari ini aku kenapa ya, kok aku nggak bisa menjual banyak barang, terus kayak kenapa aku cuman bisa menjual segini gitu, dan aku tuh target aku masih kurang sekian gitu kayak. Dan itu tuh stres gitu, tapi ya gimana harus dijalanin, terus mau gimana lagi gitu. So jadi itu cerita pengalaman aku selama bekerja di luxury shops. Jadi kalian nggak penasaran lagi, kayak kadang kan banyak orang yang bertanya-tanya tuh kayak gimana ya kerja di luxury shop itu kayak gitu. Tapi ya di sini paling nggak aku sudah share sedikit cerita, jadi kalian nggak begitu penasaran gimana sih kerja di luxury shop luxury shop. Jadi ya oke. So jangan lupa kalian subscribe YouTube channel aku, karena aku baru di YouTube channel ini. Jadi please support aku guys. Support aku karena aku lagi jobless juga. Maksudnya bukan aku untuk ke hal itu ya, tapi aku benar-benar di sini kayak membuat aku keeping busy aja gitu. Jadi aku kan bisa semangat gitu kalau misalnya banyak yang nonton, banyak yang nge-like, terus nge-subscribe. Jadinya ya itu hal sesuatu yang membuat aku bangga gitu. Kalau kalian suka atau mungkin kalian pengen aku bahas apa gitu yang kalian penasaran selama aku di London, kalian boleh tanya apa aja, cuman komen aja di video gitu ya. Jadi thank you for watching, terus thank you udah support, makasih udah nonton video ini. So see you again in the next video, bye bye.